siapkan hati untuk menerima firman Tuhan pagi ini. Mari Bapak, biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan tahta-Mu Tuhan, biar semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Kini tiba waktunya bagi setiap kami untuk menerima benih firman Tuhan. Kami percaya benih firman Tuhan tidak akan pernah berhenti bagi setiap kami, akan selalu ditabur, berbuah dan tertanam dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Mari Bapak, siapkan wadah kami, siapkan hati kami untuk kami boleh menerima semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, luar biasa pagi ini, amin. Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat, ya, tidak ada yang sakit, semuanya ajaib dan luar biasa. Nah, hari ini saya dapat tentang more stronger, kalau bahasa Indonesia jauh lebih kuat, ya. Hari-hari ini kita perlu, Bapak Ibu Saudara, punya kondisi yang jauh lebih kuat, ya. Ini banyak nih yang terjadi, ini kan lagi musim peralihan cuaca, banyak yang sakit, banyak yang flu, banyak yang badannya nggak enak. Makanya kita ini perlu punya kondisi badan yang jauh lebih kuat, ya, baik itu jasmani maupun juga rohani kita, ya. Jasmani tadi saya katakan banyak yang sakit, banyak yang segala macam karena perubahan cuaca. Rohani itu juga harus jauh lebih kuat. Ini udah bulan ke-11, ya. 1 bulan lagi 2024 berakhir, ya. Dari awal tahun sampai bulan ke-11 kita tetap harus jauh lebih kuat. Jangan sampai apinya redup, jangan sampai kendor, ya, semangat kita sama Tuhan. Tapi saya percaya di sisa waktu 2024 ini kita harus jauh lebih kuat, amin. Banyak hal yang akan Tuhan sediakan, ya kan. Sempat disinggung ini bulannya adalah Pondok Daud yang terakhir di tahun ini, pasti disediakan yang ajaib, yang luar biasa. Mari excited, mari mari bersemangat untuk kita bisa menerima semuanya. Belum nanti ibadah terakhir di bulan Desember, pasti ada yang jauh lebih luar biasa lagi yang Tuhan sediakan. Untuk kita bisa meraih semuanya itu, ayo pastikan jasmani dan rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Saya dulu pernah sharing dan ada kalimat tentang start strong, finish strong. Dimulai dengan kuat dan diakhiri juga dengan kuat, saudara. Jangan sampai kita memulai semuanya dengan kuat bersama Tuhan, di endingnya malah kita melorot, saudara. Tapi saya yakin dan saya percaya yang Tuhan mau kita tetap kuat sampai akhir. Harus dijaga kondisi jasmani dan rohani kita harus jauh lebih kuat, more stronger than before. Harus lebih kuat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Aduh, tapi banyak cobaan, banyak badai. Itulah yang kita hadapi, saudara. Mau ada masalah, mau ada badai hidup, ya kita nggak bisa mengingkari itu. Tapi jangan sampai hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi lemah, yang membuat kita jadi ciut, yang membuat kita jadi kendor. Tapi we have to more stronger di dalam Tuhan, amin. Kita mau buka dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya, ya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ulang. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua seluruhnya. Bukan sebagian tapi seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus yang kedua kali nantinya, ya. Dikatakan kita dikuduskan seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh
terpelihara, dan tidak bercacat. Mau nggak mau, kita ini kan terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Ketiga-tiganya ini harus tetap kita pastikan terjaga dengan baik, saudara. Jangan ada yang jengjot, jangan ada yang timpang. Tapi pastikan roh, tubuh, jiwa kita itu tetap stabil, saudara. Jadi kalau ditanya, apa sih yang perlu untuk kita more stronger? Jawabannya adalah roh, jiwa, dan tubuh. Nggak bisa cuma pilih, oh udah saya maunya roh sama tubuh aja, jiwanya nggak bisa. Tiga ini udah jadi paket komplit, saudara. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa cuma milih satu, dua, apa satu aja, nggak. Tapi tiga ini, roh, jiwa, tubuh, udah jadi paket komplit dalam hidup kita. Dan yang Tuhan mau untuk kita apa? Tiga-tiganya more stronger than before. Dikatakan supaya roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Artinya apa? Ketika nanti Tuhan datang yang kedua kali, Tuhan dapati kita tetap kuat berdiri di dalam nama Tuhan. Bukan kuat berdiri di dalam nama yang lain, tapi kita tetap kuat berdiri di dalam nama Tuhan. Kata lainnya adalah tetap setia, saudara, sampai garis akhir. Ini yang Tuhan kehendaki untuk hidup kita hari-hari ini. Kadang mungkin ngerasain jenuh, kadang mungkin ngerasain capek dan segala macam, baik itu dalam jasmani maupun dalam pelayanan di rohani kita. Itu hal-hal yang gak bisa kita hindari, saudara. Sometimes kadang ngerasa capek, ngerasa jenuh. Tapi itulah yang harus kita hadapi, kita harus hadapi itu. Karena kita punya roh, tubuh, jiwa yang kuat. Kalau sampai itu menggerogoti dan mempengaruhi hidup kita, berarti tidak stabil tiga paket ini dalam hidup setiap kita. Harus dikoreksi. Tuhan, koreksi saya. Mana nih yang lagi kendor? Apakah roh saya lagi kurang tajam? Atau mungkin jiwa saya ini lagi baper mungkin, jadi istilahnya melankolis sekali. Atau tubuh saya ini lagi letih, Tuhan, lagi capek sekali, kayak semuanya berat di pundak saya. Pastikan kita terus dikoreksi sama Tuhan. Jangan sampai semua persoalan hidup itu mempengaruhi roh, tubuh, dan jiwa kita, saudara. Ingat, kita diberi kekuatan oleh Tuhan setiap hari. Amin. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Finally, kita harus kuat di dalam Tuhan. Bukan cuma di dalam Tuhan, tapi dikatakan dalam kekuatan kuasanya. Di ayat-ayat berikutnya Paulus menjelaskan tentang selengkap senjata Allah, apa yang harus kita pakai untuk melawan si jahat, ya, dan membuat kita bisa berdiri dengan kokoh sampai akhir. Tapi yang penting adalah hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber segalanya di hidup kita. Sekarang kalau roh, tubuh, jiwa kita nggak kuat, kalau kita nggak tinggal kuat dalam nama Tuhan, bagaimana kita mau pakai selengkap senjata Allah, saudara? Pastikan terlebih dahulu kita ada di dalam kuat kuasanya. Ya.
Di ayat ini Tuhan kasih dua kunci buat kita untuk kita more stronger than before. Yang pertama dikatakan kuat di dalam Tuhan. Yohanes 15 menjelaskan bagaimana Tuhan adalah pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita hidup di luar Tuhan. Tapi ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya menetap di hidup kita dan Tuhan ada di hidup kita, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin saudara. Mintalah apa saja yang kita kehendaki dan percayalah kita akan menerimanya. Tapi sebelum kita meminta dan menerimanya, pastikan kita, tubuh jiwa roh kita kuat di dalam Tuhan. Kalau tubuh jiwa roh ini enggak kuat, di saat kita mungkin menerima berkat yang besar, hati kita belum siap, jiwa kita belum siap, akan timbul pemikiran-pemikiran yang lain. Bisa jadi tinggi hati, bisa jadi sombong karena hidupnya naik melejit dengan cepat. Tapi kalau kita kuat, roh tubuh jiwa kita stabil, kuat di dalam Tuhan. Ketika kita doa dan Tuhan memberikan apa yang kita doakan, kita sudah siap saudara. Even kita tiba-tiba dapat berkat yang luar biasa, tetap ada hati hineni di dalam kita. Karena jiwa kita udah siap dan stabil dan kuat di dalam Tuhan. Kunci yang pertama itu kuat di dalam Tuhan. Gambaran kuat itu apa sih di dalam Tuhan? Kita harus tertanam, dikatakan melekat menjadi satu sama Tuhan. Kuat dalam persekutuan kita, ibadah kita, kuat dalam iman kita, berakar dan bertumbuh dan tidak goyah. Ini definisi kuat di dalam Tuhan. Mau nggak mau kita harus tertanam di rumah Tuhan, di tempat ini. Mau nggak mau kita harus melekat dengan hatinya. Kuat dalam persekutuan ibadah kita di tempat ini. Kuat dalam iman dan pengharapan kita. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Kayak Sion Kids ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Tapi emang benar sih saudara ya. Orang Kristen kudu berakar, bertumbuh, berbuah. Gak mungkin orang Kristen cuma berakar doang, gak bertumbuh dan gak berbuah. Tapi ya benar, kalau Sion Kids itu berakar, bertumbuh, berbuah, itu udah jadi paket yang super duper komplit buat kita sebagai anak Tuhan. Kita punya akar yang kuat di dalam Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita berbuah di dalam Tuhan. Inilah gambaran kuat di dalam Tuhan. Dan dikatakan tidak akan goyah. Apapun anginnya, apapun badainya, tidak akan pernah goyah. Kita terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ya. Selasa lalu Pastor Iren dari UK. Nanti minggu depan hamba Tuhan dari luar negeri lagi. James Kawiso saya. Ini makanan rohani yang komplit saudara. Ya. Mungkin porsinya double, triple, tapi ini yang komplit yang harus kita ambil. Supaya firman ini memperlengkapi hidup setiap kita. Biar firman ini menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Selalu baru, dan selalu baru. Kita ini bukan lagi bayi-bayi rohani yang kudu dipuk-puk, ya kan? Dielus-elus, mau sampai kapan saudara? Tapi kita harus bertumbuh dewasa
secara rohani. Kalau bayi itu kan emang disayang ya kan, ayo deh dipuk-puk ya kan, bobo. Apa kita mau seperti itu terus saudara? Nggak bertumbuh, nggak berkembang. Tapi saya percaya kita mau bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Serap semua. Tuhan mau hari-hari ini kita kuat dan gak ada pilihan lain. Kita mau gak mau kudu melekat sama Tuhan. Saya ngalamin definisi kuat di dalam Tuhan, saudara. Saya itu masuk sini nih tahun berapa ya, 2000. Saya SMP kelas 3, apa kelas 2 saya masuk ke Gracia ini. Dulu masih nakal, masih badek saudara ya. Terus kenal sama Koluki, ikut komsel dan segala macam, dididik secara rohani. Ya kan, ikut komsel, ikut persekutuan, ibadah dan segala macam. Tahun demi tahun berjalan, ya kadang kita nggak sadar kali ya. Misalnya kita di tempat ini, di rumah ini, kita ibadah, kita pelayanan ya berjalan, ya kan berjalan seperti itu. Tapi ada momen di saat saya harus ngalamin definisi kuat di dalam Tuhan, more stronger dalam Tuhan adalah ketika saya harus kehilangan oma saya. Saya ini dari orok ini diasuh sama oma gitu kan. Jadi baik yang bilang kamu tuh anaknya oma bukan anaknya mama katanya gitu. Ya apapun lah ya, yang penting oma cinta sama saya. Sampai banyak orang-orang bilang kamu tuh anaknya oma bukan anaknya mama, karena tiap hari sama oma terus ke sekolah diantar oma, les dijemput oma dan segala macam. Dia adalah orang yang terdekat dalam hidup saya saudara. Sampai suatu ketika Tuhan mengizinkan badai datang, kehilangan segalanya, harta benda, mama saya kelilit hutang besar, dan gak lama oma saya dipanggil Tuhan. Lagi dalam fase terpuruk, lagi dalam fase sedih sesedih-sedihnya, ya kan? Tuhan mengambil oma saya pulang. Hari itu mama saya harus pergi keluar negeri untuk cari uang buat bayar utang. Tinggal saya sama oma saya. Saya waktu itu masih kuliah, masih belum terlalu dewasa lah ya, secara pemikiran dan umur. Tapi tiba-tiba Tuhan mengambil oma saya. Jujur saudara, kalau mungkin saya tidak masuk ke tempat ini, saya masih mungkin jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Mungkin saya akan cari pelampiasan di luar. Saya bisa marah sama Tuhan, saya bisa kecewa sama Tuhan, saya bisa sebel sama Tuhan. Dan saya mungkin bisa berkata, aku gak mau ikut Tuhan lagi. Tuhan gak sayang sama aku. Lagi sedih, lagi meratapi nasib, tiba-tiba kekuatan saya yang satu-satunya itu harus dipanggil pulang sama Tuhan. Dan jujur itu berat saudara buat hidup saya. Saya harus sebatang kara sendirian. Umur sekitar 19-20 tahun. Harus ngalamin, buat saya itu hal yang berat dalam hidup saya. Tapi yaitu bersyukur saudara. Saya ditanam di tempat ini. Saya udah terima semua makanan rohani di tempat ini. Dan banyak kakak-kakak, teman-teman yang menguatkan saya. Yang akhirnya membuat saya bisa kuat bertahan sampai pagi hari ini saudara. Kalau saya enggak tertanam, tidak berakar, bertumbuh dan berbuah, mungkin ketika Tuhan memanggil oma saya akan hilang saudara. Ya udah sendirian, mama saya di luar negeri, saya cuma hidup sendiri. Ya kan? Bisa aja saya memilih jalan yang lain. Bisa ya saudara? Lagi anak laki-laki usia 19-20 tahun lagi kalut, lagi meratapi nasib. Bisa aja memilih jalan yang lain. Untuk memuaskan jiwa yang tidak stabil dalam diri saya. Makanya saya bilang roh tubuh jiwa itu kudu stabil, kudu kuat. Kalau satu ada yang oleng, ada yang tidak kuat, itu langsung bisa mikir kemana-mana. Tapi itu bersyukur ada di tempat
yang tepat, yaitu di tempat ini, saudara. Kalau saya tidak punya kakak rohani, kalau saya mungkin gak ikut persekutuan, gak ikut pelayanan dan segala macam, mungkin saya akan hilang, saudara. Saya akan memilih jalan yang lain, saya akan bilang saya kecewa sama Engkau Tuhan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa saya harus ngalamin yang begini? Tapi saya tahu di dalam Tuhan Dia bisa mengubah setiap kesedihan, kelemahan jadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dan saya tetap memilih Tuhan dalam hidup saya, saudara. Dalam pandangan mata berat jalaninnya, hidup sendiri, mama jauh, oma udah gak ada. Berat, saudara. Tapi satu hal, satu yang saya percaya sampai hari ini, Tuhan tuh gak ninggalin hidup saya, saudara. Mau berat apapun, mau silih berganti, masalah datang, yang saya tahu dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan hidup saya dan juga hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Kuat di dalam Tuhan itu sangat perlu bagi hidup kita. Dan saya ngalamin ini ketika kondisi lemah, jiwa lemah, tubuh lemah. Tapi roh Tuhan menguatkan sekali lagi untuk saya tetap memilih Yesus di atas segala-galanya. Saya nggak tahu kalau hari itu saya lebih memilih untuk ikut daging saya. Daging ini berkata udahlah, udah nggak usah ke Gracia lagi, ya kan tuh. Maksudnya udah pelayanan, udah pol-polan, tetap kamu ngalamin hal yang nggak enak. Jiwa saya, pikiran saya tuh berkata seperti itu, saudara. Udah pelayanan, udah ikut kemana-mana segala macam. Toh kamu juga tetap ngalamin yang gak enak. Itu jiwa saya, pikiran saya itu berkata seperti itu. Tapi saya bersyukur masih punya Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengingatkan. Dan akhirnya tetap saya pilih Tuhan sampai pagi hari ini. Kalau saya memilih jiwa dan pikiran saya, mungkin tidak ada bom-bom pagi hari ini ya Bapak Saudara. So, hayo kuat di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah ya. Terus cari Tuhan, perlengkapi, jangan pernah bosan. Ya. Lalu yang kedua, kunci yang kedua adalah kuat dalam kuasa Tuhan. Kalau kita sudah kuat dalam Tuhan, ibadah kita sudah kuat, semuanya sudah kuat, maka kita juga harus kuat dalam kuasa Tuhan. Apa itu kuasa Tuhan? Yang pertama ada yang namanya kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain apa? Roh Kudus harus tetap terjaga dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus yang terus dipenuhi setiap hari dalam kehidupan kita. Gunanya apa? Untuk mengingatkan kita. Saya udah ngalamin ini. Di saat jiwa tubuh lemah, Roh Kudus mengingatkan dan menguatkan saya. Makanya ayo, Roh Kudus itu harus dipelihara setiap hari. Jangan sampai Roh Kudus jadi nggak betah tinggal dalam hidup kita. Tapi biarkan Roh Tuhan, Roh Kudus tetap betah. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kuasanya akan mengalir dalam hidup kita, saudara. Kuat dalam kuasa Tuhan, kuat dalam kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, kuat kuasa firman Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya.
Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kuasa firman Allah itu harus ada di dalam hidup kita. Kita dengar firman bukan cuma sekedar mendengar. Kita terima firman bukan cuma sekedar menerima, tapi mengerti dan menghidupi setiap firman yang masuk dalam hidup kita. Kalau dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Selalu baru setiap pagi yang kita terima. Jadikan kuasa firman Allah itu ada dalam hidup kita, saudara. Kuasa Roh Kudus, kuasa firman Allah itu harus tetap penuh dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa? Sebabnya kita harus kuat dalam Tuhan pagi hari ini. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Apa yang hamba-hamba Tuhan nubuatkan di tahun depan, di tahun ini, tahun depan, dan tahun depannya lagi. Kita nggak pernah bisa prediksi apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang bisa kita yakini, kita bisa jauh lebih kuat karena Tuhan ada di pihak kita. More stronger than before. Kita minta Tuhan, biar aku jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap pengalaman hidup itu adalah proses pembelajaran yang membuat kita jauh lebih kuat, jauh lebih dewasa secara rohani, saudara. Dan saya mengalami itu. Mari pagi hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau tetap kuat, mau stronger di dalam Engkau. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan. Dan percayalah, ketika roh, tubuh, jiwa kita kuat dan stabil, tidak akan pernah goyah kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Untuk tetap bertambah, hari bertambah menjadi kuat, ya, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Ini sebetulnya dibutuhkan apa? Latihan. Betul nggak? Kalau kita sebagai anak Tuhan yang latihan, itu tambah lama tambah pintar, tambah lama tambah kuat. Ya. Kenapa ada yang dinamakan itu olahraga nge-gym, ya. Lalu ada juga yang dikatakan, ayo ikut senam ini, senam itu, dan sebagai tujuannya apa? Untuk bertambah kuat. Ya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu kita bisa kuat, bisa lebih lagi kalau kita latihan. Saya bersyukur dengan segala sesuatu yang tanpa diatur, ya. Tempat ini itu kelihatannya benar-benar Tuhan itu yang memegang kendali di dalam segala sesuatu. Contoh, ya. Dulu kan kita itu cuman kalau PW itu cuman pujian penyembahan selesai, ya. Lalu ada pujian dan penyembahan dan juga kesaksian, ya. Lama-lama ada firman-Nya nih, ya. Nah, saya mengucap syukur untuk ini adalah tempat pelatihan. Setiap hari saudara mendengar firman Tuhan dari berbagai-bagai hamba Tuhan, tapi semuanya itu dari kita-kita sendiri. Kita mendapatkan sesuatu, kita berlatih di sini, ya. Berlatih apa? Berlatih keberanian. Berlatih keberanian untuk menghadapi akan jemaat. Kalau PW ini kan cuma sedikit, jadi nggak apa-apa kita mulai, nggak apa-apa lah cuma sedikit. Nanti lama-lama Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Saya menghimbau, jadi kalau pas memang sudah waktunya nyampaikan firman, jangan merasakan aduh kok sudah nyampe firman lagi ya, aduh kok sudah menyampaikan firman lagi ya. Lalu kalau bisa enggak sih dikasihkan ke orang lain yang masih punya pikiran gitu. Saya berdoa untuk bertobat, saudara, ya. Yang ngerasa bertobatlah, ya. Soalnya begini, ini itu sebetulnya buat kita latihan.
lebih banyak kita berlatih untuk menyampaikan firman Tuhan, itu kita itu lebih greget sama Tuhan. Coba saudara aja koreksi diri aja yang sering membawakan firman Tuhan. Ini kalau membawakan firman Tuhan kan gregetnya benar-benar, aduh Tuhan ini belum dapat nih, Tuhan ini belum dapat. Iya kan? Tapi kalau misalnya masih lama, masih 5 hari lagi, masih 6 hari lagi, rada nyantai, betul nggak? Ayo kita tiap hari itu greget, sampai setiap hari itu kita mendapatkan sesuatu hal yang baru dari Tuhan. Dan ini mengatakan, ini nih nanti Tuhan engkau akan memberikan kepada saya apa yang harus disampaikan. Saudara, kenapa saya mengatakan begitu? Saya praktek seperti itu. Sekalipun belum waktunya saya menyampaikan firman Tuhan, saya belajar, Tuhan ada sesuatu bahan buat nanti khotbah gitu. Selalu minta diajari ya. Sehingga suatu saat Tuhan tuh, oh iya ini kok bagus ya, saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bagus. Itu akan membuat kita itu menjadi strong ya. Tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat, karena kita mendapatkan pengalaman baru. Seperti tadi malam, saya tidak ikut kebaktian, tapi saya streaming. Nah, dalam streaming itu saya mendapatkan sesuatu dari khotbahnya pendeta Michael kemarin. Apa yang saya dapatkan? Saya bagikan ya. Dia membahas tentang kelahiran Yesus. Rasanya kan gak pas ya. Ini belum sampai Desember dia sudah khotbah tentang kelahiran Yesus gitu. Tapi satu hal yang saya bisa tangkap adalah begini, bahwa Tuhan Yesus itu adalah King and Priest. Dia bilang Priest ya. Jadi dia adalah raja dan juga imam. Nah, lalu dia membahas tentang ini yang saya akhirnya saya mau mendalami perkara ini. Nah, jadi gini, kalau saudara mendapatkan sesuatu khotbah dari yang lain, itu pasti ada sesuatu yang nonjol. Oh iya, ini kok pelajaran baru ya. Terus kita ngulik lagi, untuk kita lebih lagi dan kita lebih lagi, dan katakan, aku mau belajar. Apa yang saya akan pelajari tentang gembala, saudara. Biasanya kan begini, kalau banyak khotbah mengatakan, kenapa Tuhan tuh izinkan ada gembala dan juga ada orang Majus ya. Orang Majus ini lambang king dan gembala ini lambang priest. Jadi saya itu memikir waktu itu banyak sekali saya yang dapatkan juga begini, oh ya ya, Tuhan itu mengirimkan akan orang Majus karena Tuhan Bapak itu mengerti bahwa bakalnya ini Tuhan Yesus ini kan butuh biaya gitu loh. Terus dia harus pergi dan dia harus nyingkir lagi ke Mesir ya. Sesudah itu balik lagi ke Bethlehem. Uang dari mana? Sementara ini Yusuf belum bekerja jadi tukang kayu lagi ngurusin si baby ini yaitu Yesus. Setiap hari kan butuh uang, perjalanan butuh uang. Oh ya, Tuhan sudah menyediakan, Mazmur dan Kemenyan diberikan untuk persediaan ya. Untuk selain daripada ada perkara-perkara apa itu emas, apa itu mur dan apa itu kemenyan, tapi secara jasmani Tuhan itu menyediakan. Pada saat itu pemikiran saya cuma seperti itu. Tetapi kemarin waktu saya dengar firman, oh iya, karena dia itu lambang raja ya. Kenapa gembala gitu ya? Karena Tuhan Yesus itu gembala yang agung. Tuhan kenapa kok datangnya kepada gembala, kok gak kepada yang lain? Gembala-gembala itu kok tiba-tiba Tuhan datang, malaikat-malaikat turun naik kepada gembala, kok aneh gitu. Kenapa gembala? Ya itu suatu lambang. Kamu tahu nggak? Kamu gembala domba kan? Tak, sekarang kamu tak temukan dengan gembala agung yang turun dari surga gitu. Oh ya, tapi saya merasakan saya akan belajar lebih lagi. Kenapa Tuhan itu datangnya kepada gembala?
Nah, itu saudara. Nah, begitu kita mendapatkan sesuatu, kita kembangkan lagi, itu bahan khotbah, gitu loh. Ya, jadi kita harus belajar untuk lebih strong. Ya, belajar karena di tempat ini kita itu di sini setiap pagi itu belajar lebih lagi dan belajar lebih lagi. Saya setiap kali mau belajar terus kepada hamba-hamba Tuhan. Sekalipun saya tahu saya banyak mendapatkan pewahyuan secara pribadi, tapi saya butuh juga pengetahuan lain dari yang lain. Supaya apa? Supaya lebih strong. Supaya apa? Supaya lebih pengetahuan saya akan lebih lagi. Ya, belajar saudara. Belajar, kita terus harus belajar. Untuk apa? Waktunya tiba kita akan dibawa sampai ke ujung bumi. Amin. Untuk apa? Jadi saksi, ya. Di dalam Matius dikatakan, yang terakhir dikatakan, kamu harus jadi saksi sampai ke ujung bumi. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau berikan buat kami. Kami mengucap syukur tempat ini adalah tempat pelatihan Tuhan, untuk kami terus menyampaikan pesan-pesan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak mau mengentengkan akan segala sesuatu yang Kau beri. Karena kami tahu yang disampaikan setiap pagi di tempat ini adalah firman yang hidup. Siapapun yang menyampaikan firman, kami tahu pasti kami mendapatkan sesuatu kekuatan setiap pagi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih untuk kasih setiamu dan semuanya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami minta dalam menghadapi apapun, buat kami tambah hari tambah kuat. Tambah hari tambah kuat dengan cara berlatih di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu juga Tuhan. Semua persoalan, problem yang kami hadapi saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami mau bawa dia bawah kaki-Mu. Dan kami minta kekuatan daripada-Mu untuk kami dapat mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan kami boleh keluar dari semua masalah, dan kami keluar jadi pemenang karena kami melakukan dan kami menjalani bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami tetap mau menyerahkan akan pemerintahan negara kami yang baru ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami tetap mendukung doa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang masih muda ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengatakan jangan menganggap enteng anak muda. Dan kami percaya Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, sekalipun Wakil Presiden masih muda, hikmat marifat yang daripada-Mu, kepandaian yang daripada-Mu, kerjasama yang baik, roh penundukan diri turun atas Bapak Wakil Presiden kami, untuk dapat bekerja sama dengan baik, untuk dapat memimpin negara yang sangat besar ini Tuhan, supaya negara ini berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa, kami saat ini juga datang di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan akan segala sesuatu yang saat-saat ini kami perlukan ya Tuhan. Yaitu Tuhan, kedamaian. Kami minta keamanan bangsa ini Tuhan. Kami minta jaminan yang daripada-Mu, supaya sekalipun masa-masa yang dinamakan resesi, masa kegelapan, tapi Engkau akan membuat percepatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau akan membedakan kami, Engkau akan membuat kami mendapatkan suatu channel-channel yang lebih, supaya kami dapat tetap mengatasi semua masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik.
Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera, keamanan Tuhan terjadi di bangsa ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini keadaan cuaca yang tadi sudah disebutkan, banyak yang batuk pilek, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Biar kami banyak minum air putih Tuhan untuk saat ini, supaya dapat menetralisir akan segala sesuatu. Semua virus-virus tidak akan terus berkembang, tapi dimatikan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap minta daya tahan tubuh. Tuhan, kami percaya daya tahan tubuh yang daripadamu itu luar biasa banget. Oleh karena itu saat ini beri kepada kami, percaya dengan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami meraih akan semua yang Kau sediakan, daya tahan tubuh ini. Mari saudara, kita harus percaya, bukan sekedar saya yang mengatakan, tapi kalian harus ada tindakan. Minta yang dinamakan daya tahan tubuh ini, supaya kalian tidak kena dengan adanya virus-virus itu. Kalau kalian kena, koreksi diri. Apakah aku hanya ngikut-ikutan saja saat firman dan doa ini disampaikan? Ayo kita di sini belajar sungguh-sungguh meraih segala sesuatu yang disampaikan, meraih segala sesuatu janji yang dijanjikan. Tuhan, ampuni dosa kami, karena seringkali kami hanya sekedar membuang waktu untuk datang ke tempat ini, tapi kami tidak punya kerinduan untuk benar-benar datang ketemu dengan Engkau dan mendapatkan segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami. Biar pagi hari ini kami bertobat, dan kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau saat ini, kami mau meraih daya tahan tubuh surgawi yang Kau sediakan buat kami, yang Kau turunkan di tempat ini setiap pagi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biar kami benar-benar mengerti Tuhan, kuasa daripada daya tahan tubuh ilahi. Kami boleh mengalami apa arti daya tahan tubuh yang dari surga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan cuaca yang saat ini kurang baik, tapi Engkau akan memberi kekuatan kesehatan kepada kami lebih daripada itu semua. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur. Kami tetap berdoa untuk Mega Trust Tuhan. Tetap setiap pagi kami berdoa untuk perkara ini. Engkaulah yang akan mengatur. Engkau berdaulat atas cuaca. Engkau berdaulat atas semua bencana. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas keluarga kami, atas seluruh bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah minyak surgawi Tuhan. Ini minyak supranatural. Saudara harus percaya yang saudara ada dalam hidup. Ada minyak supranatural. Masukkan dalam jiwamu, masukkan dalam pikiranmu. Bukan sekedar dengar, tapi buat kalian mengalami. Minyak ini adalah minyak yang berasal daripada-Mu, akan menguasai akan seluruh tubuh kami. Saat masuk dalam tubuh kami, supranatural memasuki hidup kami. Perlindungan masuk dalam hidup kami. Kami tidak mau pengurapan hanya karena kewajiban, tapi kami mau dengan pengertian yang benar. Jika kami mengalami supranatural dalam kehidupan kami, kesembuhan yang daripada-Mu terhadap mata kami,
telinga kami. Semua ada perlindungan yang daripada bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, Kau yang akan terus menjaga hidup kami, menyembuhkan akan segala kekurangan dan sakit penyakit kami. Kau yang akan terus Tuhan membuang segala sakit penyakit kami. Tidak ada yang berani mendekati hidup kami. Kau berkati tangan kami, biar kami mengerjakan segala sesuatu dengan supranatural. Kami mau berjalan dalam supranatural Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Sesuatu yang belum terbuka menjadi terbuka. Biarlah hari ini adalah hari yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya menghimbau banyak minum air putih ya. Ditambah lagi minum air putihnya ya, supaya benar-benar mengalami kekuatan dan kesehatan.